selamat pagi, selamat mendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di kesempatan pagi hari ini Bang Andre bisa hadir di ruang dengar Anda semua di 97.4 FM Serasan Bersuara, Sunda Kita Jaya. Hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Lagi-lagi hari ini kita menggelar yang namanya Temu Bicara atau talk show spesial bersama teman-teman dari Polres Morenim, kemudian Kodim 0404 Morenim, dan juga akan nanti menyusul ada Polo PP, kemudian juga teman-teman dari Dinas Perhubungan yang akan nanti kita akan berbicara banyak terkait dengan persiapan pengamanan pemilu kepala daerah, pemilu kada di tahun 2024 ini. Mengingat pentingnya sinergitas antara TNI Polri, kemudian juga stakeholder yang terkait ya dalam pengamanan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Morenim. Kita tahu. Selamat datang Pak Kompol, apa kabar ya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, ini Kabak Ops dari Polres Morenim ya Pak ya. Dan Pak Hendri saya ngobrol-ngobrol tadi baru 4 bulan katanya di sini ya. Ya, nanti beliau akan semangat dulu gitu. semangat dulu. Jadi hari ini kita ngobrol santai tapi tidak jauh konteksnya dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya pendengar Radio Suara Morenim dimanapun Anda berada dan para narasumber sekalian. Tentunya atas nama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Morenim, saya mengucapkan terima kasih. Selamat datang kepada Bapak sekalian, para narasumber di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Morenim yang dikelola oleh Diskominfo SP Kabupaten Morenim. Terima kasih saya ucapkan telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini dalam gelar bicara terkait persiapan Pilkada, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta nantinya Bupati dan Wakil Bupati Morenim pada 27 November mendatang, khususnya di bidang keamanan dan ketertiban umum. Nah, sebelumnya pada 15 Oktober lalu kita telah melaksanakan juga gelar bicara terkait Pilkada, tahapan dan mekanisme Pilkada dengan Ketua KPU Morenim, Ketua Bawaslu, Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Bagian Organisasi. Nah, hari ini khusus tema kita Bang Andrea, Ya. kita membahas terkait keamanan dan ketertiban umum. Nah, tujuan kita tentunya melaksanakan gelar bicara ini untuk menyebarluaskan informasi publik terkait proses Pilkada di Kabupaten Morenim. Nah, kemudian bersama-sama kita mengupayakan bagaimana menggairahkan dan meningkatkan partisipasi publik, nanti partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pilkada. Nah, partisipasi ini tentunya bukan hanya melalui penggunaan hak suara ketika pemilu saja, tapi bagaimana kita juga mengajak partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran. Jadi dalam rangka pengamanan pemilu ini, Ya. kami dari kepolisian itu menggelar operasi dengan sandi Operasi Mantap Pelajar 2024. Oke. Nah, tentunya kami sudah memetakan terkait tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Itu kami sudah memetakan dan melalui fungsi intelijen kami, Ya, jadi memetakan tentang kawan-kawan yang ada. Nah, dari pemetaan itu kami sudah menyiapkan personel kami untuk melakukan pengamanan. Oke. Sekarang kita berada di tahapan masa kampanye, Bang Adri. Ya, benar. Nah, jadi dalam masa kampanye ini kami tentunya juga sudah memplotting personel kami, dan kami juga sudah memerintahkan anggota kami di masing-masing pasangan calon untuk walpre. Jadi Oke. tiap paslon itu ada walpre. Ada waktunya ya. Nah, dari sanalah kita bisa tahu apa rencana kegiatan pasangan calon. Ya, ya. Di kampanye, alhamdulillah semuanya sudah tiba di Oke. gudang logistik KPU yang terletak di depan Tremeliu. Nah. Yang sudah ditetapkan KPU itu kita laksanakan pengamanan juga di gudang tersebut. Untuk distribusi nantinya kami masih berkoordinasi dengan KPU. Oke. Karena untuk surat suara itu akan dilipat, di packing, kemudian akan dimasukkan ke dalam kotak suara. Oke. Untuk persiapan digeser ke TPS-TPS yang ada. Jadi mekanismenya nanti setelah di packing, lipatan surat suara, di packing dimasukkan dalam kotak-kotak suara, itu akan di drop ke masing-masing PPK. Oke. Kemudian dari PPK ke PPS dan ke TPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera nih Mas. Salam sejahtera. Semangat selalu. Semangat selalu. Jadi kami dari Kodim 0404 Morenim Ya. sini mewakili Komandan Kodim Ya. yang saat ini beliau sedang
ada acara di 4 Lawang. Oke. Nah, jadi di sini kami akan menyampaikan untuk langkah-langkah ataupun yang terkait dengan pengamanan untuk pilkada ini yang akan datang. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh dari Polres, oleh Kapolres, mungkin tidak jauh dari itu. Namun di sini saya akan menyampaikan sebelumnya untuk Kodim Morenim itu ada membawai cukup luas, Mas. Sebenarnya bukan hanya di Morenim, tapi di sini Kodim Morenim ada membawai 3 wilayah. 3 wilayah. Yang pertama di Kabupaten Morenim, kemudian yang kedua di Pali, kemudian yang ketiga Kota Prabu. Jadi semuanya 3 kabupaten di dua kabupaten, 1 kota. Nah, kebenaran kodimnya hanya 154. Ya, oke, baik. Jadi cukup luas. Kebenaran ini untuk pengamanan sebenarnya sesuai dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kami dari mulai tahap pendaftaran, nah, itu kita sudah melakukan pengamanan. Sudah pengamanan sampai nanti insya Allah sampai dengan penetapan paslon. Ya, semoga kita aman, lancar, tidak ada apa-apa. Kita akan selalu membackup dari kepolisian. Sesuai dengan undang-undang kita yang keterkaitannya adalah pas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Jadi di situ kita akan menyesuaikan dengan itu. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah pada saat tanggal 31 Juli 2024 kita sudah melaksanakan gelar pasukan yang tersendiri yang dilaksanakan waktu itu ada di Lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Kapolres dalam hal ini Pak Kapolres, Pak Dandim dalam hal ini Pak Kasinter dan rekan-rekan kawan-kawan semua dari Radio Suara Morenim. Kami untuk kesiapan ya sudah beberapa kali memang kami diajak untuk sama-sama gelar pasukan mengikuti Polres dalam rangka mantap praja dan kami juga sesuai dengan tupoksi dulu yang penting. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah 16 tahun 2018 tentang Satpol PP dulu. Di sisi lain yang pertama menegakkan perda ada kami terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Dari itu diturunkan Permendagri juga tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Nah, jadi di dalam sana jelas dalam pasal 10 itu ada Linmas. Saat Linmas itu berada di bawah Satpol PP. Nah, kami sejauh ini dengan aparat kepolisian, dengan Kodim, pihak-pihak yang lain, perhubungan, katakanlah ya Bawaslu, ya KPU, sinergi dengan baik. Untuk persiapan kami sudah mempersiapkan 120 personil di kecamatan, tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Morenim, dan kami sudah mendata 4.961 anggota Linmas yang tersebar pada desa dan kelurahan. Terkait untuk pengamanan, kalau tidak ada perubahan 938 TPS yang ada di Kabupaten Morenim terkait dengan pilkada gubernur dan pilkada bupati dan wakil bupati. Dan juga sudah berkoordinasi untuk bagi kabupaten kota yang melaksanakan pilkada sudah difasilitasi oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan teknis-teknis di lapangan. Baik, itu tetap kondusif. Jangan sampai terprovokasi, terbakar emosi, adanya timbul gejolak atau bentrokan. Betul. Sementara yang kita inginkan untuk situasi Kamtimas di wilayah kemarin tetap kondusif dan aman kendali seperti itu. Jadi yang kami kedepankan adalah pola preventif Ya. Dengan full sistem tadi ya. Jadi suhu yang panas itu harus dinginkan. Sudah menyiapkan personil sebanyak 351 orang untuk kita tempatkan di 950 TPS yang tadi ya.
Dan juga kita sudah minta bantuan BKO Brimob sebanyak 1 total Dari Polda Sumsel ya. Oke. Nah, dan pasti kami menjamin kepada masyarakat Morenim tentunya, silakan menggunakan hak pilihnya dengan baik. Kita jamin situasi aman ya. Nah, kalau ada intervensi dan sebagainya tidak, kita pastikan tidak ada yang boleh intervensi. Dan silakan masyarakat menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Karena harapan kita tentunya untuk partisipan itu bisa banyak, bisa sampai bisa 100% untuk menggunakan hak pilih. Personil kita yang sudah kita laksanakan pengamanan, yaitu untuk laporan-laporan sampai saat ini masih situasinya kondusif, Mas. Belum ada hal-hal yang kira-kira yang ya negatif lah, yang ataupun yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam kampanye. Sampai sekarang alhamdulillah belum kami terima laporan-laporan. Ya, masih berjalan. Ya, masih kondusif lah ya, Mas ya. Kemudian untuk personil kita juga ini kami sudah disampaikan dari kepolisian juga, mungkin tidak jauh beda. Kami di sini menyiapkan personil itu dari babinsa-babinsa. Nah, babinsa-babinsa yang berada di wilayah masing-masing. Mulai dari wilayah Morenim sini, mulai dari Semendo, Tanjung Enim, kemudian Morenim, Gunung Mega, Lambang Lubai sampai dengan Gelombang. Itu ada 6 koramil. Ada 6 koramil. Kemudian yang kita laksanakan dalam upaya pencegahan secara preventif, Mas, ya, kita laksanakan untuk babinsa di desa menyampaikan ya istilahnya kita berbisik lah. Ayo kita ajak masyarakat untuk berpolitik secara bagus. Nah, secara modern, tidak ada. Kami berkoordinasi dengan Bawaslu, dengan KPU agar menghimbau partai politik ataupun tim sukses untuk meletakkan memasang baliho atau umbul-umbul itu ya sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku pada Kabupaten Morenim. Saya contohkan di sana di dalam Perda itu kita memiliki ada beberapa item. Di Perda kita sudah jelas ada 7 ya yang menjadi acuan kita. Di antaranya tertib jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum. Nah, di situ kami sampaikan untuk pemasangan baliho, spanduk, APK, APS itu ya baik partai maupun calon itu tidak boleh di lembaga pendidikan, sekitar gedung sekolah, rumah sakit atau tempat pelayanan umum kesehatan, di rumah ibadah termasuk halamannya, di gedung milik pemerintah termasuk halamannya, dilarang menutupi rambu-rambu lalu lintas dan rambu-rambu pendahulu petunjuk jalan. Dilarang juga menempelkan APS itu di daun atau rambu-rambu lalu lintas. Nah, kami sudah melakukan penertiban itu. Ya, terbukti kami terjunkan personil waktu itu 150 personil dengan 5 kendaraan. Ya, baik itu kendaraan Darmas dibantu dengan pihak kepolisian, ya, pihak TNI, Bawaslu sendiri. Karena komandonya kemarin itu di Bawaslu terkait itu. Kami hanya ikut menertibkannya saja. Nah, kami melihat banyak itu pelanggaran-pelanggaran termasuk sekarang ini. Iya, benar. Mungkin nanti setelah masuk masa tenang kan berakhir kampanye tanggal 23. Berarti masa tenang 24 sampai 26. Baru mungkin tahapan untuk pencoblosan. Ya, baik Mas Andre, saya pertama menyampaikan tentang semua ya, banyak kegiatan dan juga setelah acara ini kita langsung ke Kecamatan Murabunjan. Di kegiatan Pak Buk juga. Ya, ya agak keras. Pada dasarnya gini, Mas, kita di SUB sangat mendukung kegiatan pesta demokrasi ini. Di sini kan kita terfokus lah. Kalau di sini kayaknya di pengamanan di bidang lalu lintas kita dan transportasinya. Dalam hal ini kita berkolaborasi dan mendukung dari pihak Polri, TNI dan Satpol PP dalam kegiatan apapun itu untuk mendukung pelaksananya atau berjalan dengan tertib kegiatan pemilu kada ini. Seperti
Untuk yang dahulu waktu pilkada pemilu Ya, serentak, betul. dari apa namanya, untuk logistik suara-suara itu kan kita dengan Polri juga melakukan pengamanan sampai ke TPS. Sampai ke TPS ya. Untuk yang di pilkada ini pada dasarnya kita personil siap apabila ada surat yang masuk ke kita baik dari kepolisian atau Kodim Ya. atau PP, siap membantu serentak bersama-sama. Dengan kesiapan pemilihan kepala daerah, baik itu logistiknya dan sebagainya, hingga nyampe nanti masyarakat melakukan pencoblosan di kotak suara. Dan tentunya di pilkada serentak tahun 2024 ini kita ingin agenda penting ya, perjalanan demokrasi ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat kita yang berada di desa-desa, yang juga mereka akan turut serta mensukseskan dalam pemilihan kepala daerah nantinya. Dan buah duku, buah durian tumbuh subur di pekarangan. Ayo jaga persatuan meski berbeda-beda pilihan. Saya Dijay Andri Tolana. Terima kasih. Assalamualaikum.